Ada level pusat, ada level provinsi, ada level kabupaten kota gitu. Itu kenapa abang mau? Jadi memang saya ini kan hobi berorganisasi. Dari saya di akhir tahun 2020 kita sudah menjalankan SI Kota Tanjung Pinang Cup. Kalau mungkin orang yang mikirnya main game terus, tapi kalau kita ngambil yang ke jalur kanannya, yang positifnya banyak banget ya bang ya sebenarnya. Ya sebenarnya sih prinsipnya kalau menurut pribadi saya, yang namanya berlebihan kan nggak bagus ya. Di tahun 2020 bulan 2 pelantikan SI Kepri oleh PBSI dan sekalian diamanatkan untuk pelantikan penunjukan masing-masing kota dan daerah. Kebetulan saya di Pinang, tinggalnya di Pinang, dan diamanatkan untuk menjadi ketua SI Kota Tanjung Pinang. Dan diberi waktu untuk 3 bulan sampai 4 bulan untuk pembentukan pengurus SI Kota Tanjung Pinang. Dan di bulan 10 kita 7 kota kabupaten dilantik serentak dan sangat beruntung kita SI Kota Tanjung Pinang dipilih bersama SI Bintan di Hotel CK di bulan 10 2020 dilantik oleh ketua kami Bapak Jenderal Gumai. Dipilih langsung? Ya ditunjuk karena mungkin ada beberapa hal mungkin bisa ditunjuk dan bersyukurlah kebetulan sekretaris SI Kepri juga sama saya kan sudah berteman hampir 20 tahun. Oh gitu. Jadi karena mungkin sudah saling kenal, beliau menyarankan untuk megang SI Pinang. Ya dan ya puji syukur dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dan tracknya juga SI Pinang juga dari 2020 sampai 2022 masih tetap eksis lah. Iya, berarti udah berapa tahun tuh bang? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya. Itu sebelumnya SI ketuanya apa baru abang ini yang pertama? Baru pertama. Baru pertama. Ya. Karena memang PBSI-nya juga sesuai pengetahuan saya itu 2019 baru dibentuk pengurus besar. Jadi yang di pusat. Nah, jadi kemarin di Hotel CK itu ya? Bukan, kita kan itu kota. Jadi dia ada pusat, ada level pusat, ada level provinsi, ada level kabupaten kota gitu. Nah, jadi kita yang di kota sudah running 2 tahun. Per hari ini anggota kita sudah mendekati 28 sampai 30 orang. Itu selama running 2 tahun udah apa aja nih bang? Lumayan jadi cukup lama juga kan? Kita bersyukur di akhir tahun 2020 kita sudah menjalankan SI Kota Tanjung Pinang Cup. Itu kita dibantu sama Pak Rudi Chua untuk pendanaan anggaran di dana hibah di 2020 kita melaksanakan. Menariknya itu kan sedang dalam progres PPKM yang di level tertinggi. Jadi 2020. Karena kita nggak kehabisan ide, kita bikinnya finalnya itu online tapi rasa offline. Jadi kita yang menang di level final kita bawa ke kamar masing-masing, kita nginapin teman-teman yang lolos final. Jadi mereka mainnya tetap di kamar masing-masing. Nah, jadi ada 16 tim ya, 16 kamar kita buka, mereka di kamar masing-masing. Cuman ya tetap dapat lah, maksudnya masih ketemu, terus mereka juga bisa dapat fasilitas di hotel Pelangi ya waktu itu venue-nya ya. Bisa berenang, bisa sarapan gitu-gitulah. Jadi ya kita bersyukur itu dan didampingi langsung dan dalam pengawasan oleh SI Kepri, ketua SI Kepri Pak Gumai, dan acara berjalan dengan baik. Dan itu pertama kami memperkenalkan SI secara keseluruhan, secara khusus SI Kota Tanjung Pinang ke masyarakat di Pinang dan di Kepri. Dan sambutannya saya rasa sampai hari ini sih ya biasalah, kalau hanya masalah tentang komunikasi mungkin ada yang kurang pas, tapi secara umum saya rasa sih sudah menjalankan dengan baik. Itu kenapa abang mau? Jadi memang saya ini kan hobi berorganisasi. Dari saya tamat SMA itu 2005 saya sudah mulai ikut beberapa organisasi, dan kebetulan teman saya ini juga pernah satu organisasi dan ada semacam tantangan ya, karena boleh jujur saya kan kurang terlalu mengerti game. Cuman kan saya melihat secara histori kan
ketua PSSI juga nggak bisa main bola, ketua apalagi PBSI juga rata-rata gitu ya Bang ya. gitu. Ketua. Jadi mungkin saya akan dibantu dengan teman-teman yang tim-tim saya yang tim-tim inti dan tim yang membantu. Kebetulan memang yang sudah pernah sering bikin event, terus pernah mengikuti event-event nasional. Ya, jadi saya mungkin lebih ke manajemennya lah, saling mengisi gitu. Benar. Jadi setelah saya ikutin yang pertama dan berhasil, saya jadi gimana ya, anak-anak itu kan di Pinang ini kan, di kota Tanjung Pinang ini kan senang kalau ada kegiatan. Benar. Dan kita di Salam tuh sampai kencang gitu kan, saking mereka Kayak senangnya. makasih Ya Bang, gitu. Dia mereka dapat pengalaman baru juga, saya juga dapat pengalaman baru. Jadi ya oke sih, sampai hari ini saya masih Enjoy penasaran ya, masih enjoy. Saya sih level tertinggi saya sih untuk di kota Tanjung Pinang, saya pengen bikin wali kota cup. Wali Kota Cup. Ya. Tapi kalau yang kemarin apa tuh yang 2020, pertama 2020 ya. itu Itu, seluruh kabupaten Bang? Enggak, jadi saya bikin SC Kota Tanjung Pinang Cup. Nah, jadi kebetulan saya buka untuk umum. Jadi seluruh Kepri ikut. Cuman memang ya karena lokasinya ada yang dia Nambas, teman-teman yang di Natuna. Jadi penyisiannya saya online. Oke. Kalau kayak dananya sendiri Bang Nando itu dari mana Bang kalau ESI nih? Kalau ESI kan hakikatnya kan kita dibantu sama sama KONI. Nah, di tahun 2021 kita ada bantuan dapat dari KONI, yaitu saya pakai buat uang kas kita. Dan kemarin kita juga bikin kegiatan di 2020 itu kan memang dapat bantuan dana aspirasi dari Pak Rudi. Dan lumayan nominalnya, dan saya bersyukur dari situ, dari hasil itu ya kita bikin baju, kita bikin kegiatan untuk ya pembubaran panitia kecil-kecilan lah gitu. Terus kita juga ya kayak ulasan kemarin saya kan ada buat pertandingan PS ya, dibantu dengan nominal yang baik. Ya kita bersyukur juga. Cuman kan kondisi memang ekonomi ini kan masih belum stabil dan baik pengusaha atau apapun juga masih sedang dalam proses untuk stabil kan ya. Ya jadi kita ngerti lah gitu. Untuk bantuan-bantuan sih ya proposal pasti lebih pertama itulah kan seperti itu. Cuman ya kondisi di lapangan juga kan nggak seperti dulu untuk meminta bantuan. Jadi kita memahami lah. Dan kita beruntung di tahun 2021 ini 2022 kita dapat kegiatan Kejurda dan Porprov nanti di bulan 11 gitu. Oh, nanti 11. Jadi di Kejurda itu kan saya ini kan dapat mandat dari SC Kepri membuat kegiatan cuma 3 cabur. PUBG, Mobile Legends sama Free Fire. Sementara kalau saya bikin kegiatan PS selalu saya sertakan. Ya jadi di sini juga saya meminta maaf sama teman-teman yang PS bahwa bukan dari kita, tapi memang dari sana, dari jadi gini, kalau Kejurda itu yang melaksanakan itu langsung di bawah PBSI. Ya, jadi tertingginya kami lah SI-nya. Kalau Porprov yang mengadakan itu KONI. Di bawah naungan KONI sampai levelnya PON. Ya. Nah, jadi karena kondisinya berbeda dan kebutuhannya juga berbeda dan caburnya juga berbeda. Ya jadi yang di Kejurda PS nggak ikut. Gitu. Tapi kalau yang di PON ada, kalau yang di sini ada Porprov informasinya Free Fire yang nggak ikut, masih informasi. Jadi ya begitulah situasinya. Bukan kita yang tidak mengada-ngadakan. Ya, gitu kalau kan. kita kan prinsipnya sangat senang kalau semua diadakan, karena SC Tanjung Pinang Cup tuh kita bikin 4-4-nya langsung. 4-4-nya ya. Dengan venue yang berbeda-beda. Dan itu jadi, pun banyak banget peminatnya Bang ya. Kalau sesuai data sih pesertanya saja itu sekitar 700. 700. Peserta. Itu seluruh Kepri itu ya. Seluruh open lah kita kan Kepri. Itu pun offline, online ya. Online, terus pas finalnya baru di tahap yang di kamar-kamar tadi. Ya, offline gitu. Kalau ya pernah itu teman-teman buat di TCC dulu ya, sebelum ada ESI ya, cuman saling sharing. Itu sekitar 2.000 yang hadir, peserta sama penonton. Waktu belum Covid belum ya. Ada ya. Jadi saya sih melihat saya sih berpikir ya mungkin ada beberapa yang kurang pas setuju lah dengan adanya e-sport ini. Maksudnya dalam satu arti setuju, anak-anak jadi tidak disiplin dalam belajar atau apapun itu. Jadi saya sih melihat fenomenanya sama kayak handphone sih. Jadi pada saat handphone itu kita redam, maksudnya awal pertama handphone hadir, kita redam, akhirnya kita tidak bisa redam juga kan akhirnya. Jadi saya lihat e-sport seperti itu. Kalau kita tidak cepat ngambil
jarak yang pas antara baik tentang ilmunya, baik tentang pola pikirnya gitu. Karena tahun depan kan e-sport ini sudah masuk ke eskul. Oh iya. Tapi saya nggak tahu kalau untuk Kepri ya. Tapi kalau untuk di daerah Jawa Udah area pasti itu ya Bang ya? sudah masuk tahun Udah depan masuk ya? sudah masuk eskul. Cuman saya belum tahu teknisnya seperti apa. Kan kalau dulu kita tahu komputer gitu kan, mungkin dia ekskul yang gimana saya juga kurang. Tapi kayaknya kalau masuk ke eskul sekolah, kayak semua orang masuk ke itu deh Bang. Ya, yang lain jadi nggak laku. Iya, maksudnya akhirnya kan orang akan jenuh kan. Kayaknya tetap lebih enak main bola nih gitu kan. Maksudnya kan kita nggak tahu nih, maksudnya dengan adanya ide ekskul ini berarti kan sudah ada beberapa kajian-kajian yang menurut saya pasti sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan, lah, iya gitu. benar sih. Nah dulu malah kita sudah kerjasama sama beberapa psikolog di Pinang sebenarnya untuk membrand supaya game itu jangan seperti itu. Cuman keburu COVID ya akhirnya kita belum jadinya ya. Belum sampai si level itu. Tapi kalau peluang game sendiri di Pinang ini banyak sebenarnya ya Bang ya? Iya sebenarnya industri game ini kan kalau menurut saya luar biasa. Jadi kalaupun dia tidak bisa di Pinang pun dia bisa mengikuti di daerah-daerah yang lain atau di skala nasional atau internasional dengan seleksi-seleksi kan. Dan pasarnya juga dan cost-nya kan nggak besar gitu. Maksud saya kan ini main sendiri juga hanya butuh handphone atau ya kalau yang sudah pro mungkin dengan persiapan yang matang. Tapi prinsipnya ya menurut saya sih ya emang lagi in lah sekarang nih e-sport lagi naik-naiknya ya Bang. Ya saya prediksi mungkin 10 tahun ke depan masih oke dengan mengikuti perjaman ya. Maksudnya dengan ada game baru mungkin atau merapikan game yang sebelumnya dengan upgrade yang lebih bagus mungkin ya. Jadi saya rasa sih game dari dulu memang dari Mario Bros sampai sekarang Mario kan Nintendo ya Bang ya dulu. Maksudnya kan itu sampai Tetris mungkin yang lebih lama. Ya itu kan mungkin level gamenya aja yang berbeda tapi kan namanya sama game. Iya tetap. Sebenarnya kalau game tuh kalau mungkin orang yang mikirnya main game terus, tapi kalau kita ngambil yang ke jalur kanannya yang positifnya banyak banget ya Bang ya sebenarnya. Ya sebenarnya sih prinsipnya kalau menurut pribadi saya yang namanya berlebihan kan nggak bagus ya menurut saya nih. Jadi ya mungkin sih ke depannya saya rasa sih yang main-main juga nggak mungkin juga lah dia tiap hari bosan juga kan. Kalau menurut saya ya mungkin ya terus beberapa kita lihat di media bahwa main game akhirnya anaknya begini ya. Saya sih ya prinsipnya kan tidak mendukung hal seperti itu. Bahwa kan ke depannya juga global dunia ini kan gak gampang juga kita untuk menghadapi kehidupan ke depan. Jadi saya sih prinsipnya yang sesuatu yang berlebihan pasti kurang bagus. Jadi balance-kan aja lah ya. Ya menurut saya begitu. Nah kalau pengurus SI sendiri itu dari anggota-anggota game itu sendiri Bang atau dari kawan apa orang yang nggak main game juga? Jadi dari 28 itu kebetulan saya ketua, sekretaris Reda, bendaharanya Franz, anak Pak Bobi Jayanto. Nah 3 ini mungkin tidak terlalu suka game. Cuman kita memang untuk manajemennya kita jaga lah. Nah untuk ketua harian ada Yogi sama Agung, ketua pelaksana semua, sama beberapa teman yang lain. Dan menariknya SI Kota Tanjung Pinang ini dari sekitar 28 sampai 30 orang itu 10-nya perempuan. Oh. Itu. Jadi kita juga memberi ruang lah untuk bisa yang sering main game tapi nggak terlalu bisa ngapain gitu, kita ajak kontribusi ke organisasi kita ini. Itu pemain games yang suka organisasi juga. Kadang kan nggak semua orang main game dia nggak mau ngikut organisasi. Biasanya sih kalau sudah pernah ikut game gitu di skala ya. Dulu kan saya dapat info kan ada pertandingan khusus perempuan yang udah skala nasional. Nah, ada teman saya anggota saya namanya Dini. Dan dia sudah ikut ke level itu. Dan saya lihat dia mungkin dengan ilmu yang dia dapat, dia rasa kayaknya baru perlu nih untuk mengembangkan daerah gitu. Nah, saya bersyukur ada orang-orang yang seperti itu kan. Jadi dia rasa dia sudah cukup, akhirnya dia ke daerah balik lagi, dia membesarkan lagi lah gitu dengan ide-ide yang bagus kan. Iya benar. Tapi di pengurus yang itu caranya itu ada kayak mungkin daftar kayak gitu nggak sih Bang di SI? Jadi karena ya saya harus akui juga karena di saat waktu saya dimandatkan itu saya kenal sama beberapa termasuk Agung yang saya anggap sebagai yang membantu saya ke bawah.
Jadi ya memang waktu itu ada beberapa tim yang sudah ada gitu maksudnya. Beberapa teman-teman yang sudah tongkrongan lah gitu. Iya. Ya akhirnya karena saya juga baru mencoba, jadi saya percayakan beberapa teman saya untuk gabung. Gitu. Nah per hari ini sih kekeluargaan kami kan sudah sangat cukup baik lah. Biasalah namanya keluarga, gesek-gesekan namanya keluarga kan. Biasa. Cuman per hari ini sih saya yakin tim yang ada sama saya itu cukup baik. Cuman kalau ada pun nanti ke depannya ingin bergabung lagi, ya pasti kami sangat membuka. Iya. Cuman permasalahannya kan kegiatan ini kan nggak setiap hari ada gitu. Kegiatannya kapan aja Bang itu? Atau sebulan sekali kah atau pasti? Kalau gitu? sesuai sebenarnya kan ESI ini kan sama PSSI selevel ya. Jadi kan kami sebenarnya bukan IO ya. Bukan yang suka bikin kegiatan, sebenarnya bukan. Cuman lebih ke kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan negara atau pemerintah, atau kegiatan-kegiatan rutin dari negara atau pemerintah, yaitu kita pasti dilibatkan. Nah, jadi kemarin saya mengumpulkan teman-teman IO dan teman-teman percabur, saya sampaikan kalau bisa setiap ada kegiatan tolonglah disertakan logo ESI. Itu menandakan bahwa ESI ini ikut bertanggung jawab kalau ada apa-apa gitu. Karena kemarin ada kejadian di Batam ya, sebenarnya hanya menyampaikan ya. Di Batam ada yang kurang pas begitu, akhirnya tim Batam sama tim Kepri menyampaikan kalau ini nggak boleh dilaksanakan seperti ini gitu. Ya kita sih berharap ya semoga semua baik-baik saja lah gitu. Namanya kan semua orang ingin memajukan e-sport kan. Mungkin masalah komunikasi aja sih yang kurang pas gitu. Nah kalau rencana ESI sendiri apa Bang sebagai ketua ESI sekarang Bang ke depannya? Kita bulan 11 ini kan konsen di Porprov ya. Berarti lagi konsen ke sana ya. Porprov, cuman kita belum dapat jadwal berapa cabur, terus berapa hal-hal yang lain lah, yang detail-detail yang lain saya belum dapat. Cuman kemarin kita diundang sama Bupati, PLT Bupati menyampaikan bahwa Porprov bulan 11 terlaksana. Dan venue kita mungkin di Uban nanti. Oh di Uban. Kok jauh banget Bang? Ya mungkin Bintan kan, Kabupaten Bintan kan mungkin lokasinya memang lumayan luas. Ada Uban, ada Kijang atau apa. Jadi mungkin sama-sama diisi kan. Gitu. Cuman kalau daerah-daerah lain mungkin lebih senang lewat Uban, mungkin karena kan dari Batam dekat. Jadi bisa TikTok kan. Iya benar. Ya begitulah intinya, prinsipnya sih. Dimanapun kan kita, karena ini perdana kita ikut, kita selalu mendukung, dan kita bersyukur juga kebetulan karena deket sama masih lewat darat, kita masih bisa maksimal untuk membantu yang ikut nanti. Tapi di sini pun di Kota Tanjung Pinang pemerintahnya juga ini ya Bang, mensupport juga ya ke ESI ya Bang ya. Mungkin supportnya lewat KONI sih. Kalau ya. support langsung sampai hari ini memang ya mungkin definisi supportnya ke KONI juga termasuk kan, dia kota memberi bantuan ke KONI bantuan ke kita gitu ya. Karena kita pun langsung ke atas pun mungkin jenjangnya kurang pas. Gitu ya. Jadi per hari ini ya maksudnya mungkin polemik e-sport ini kan butuh edukasi yang sangat benar banget. Sangat pas lah, bukan sangat tinggi, sangat pas lah. Jadi penyampaiannya harus pas, kegiatannya harus pas. Jadi semua benar-benar terstruktur lah. Tapi dana dari KONI ada kan Bang? Pasti. Ada. Dia setiap untuk ke e-sportnya pasti ada. Saya 2021 kemarin terima 2021 ya. saya terima. Saya nggak tahu 2022 apakah, karena ada kita lagi, baru kan, jadi kita ya prinsipnya ya kita dibantu ya pasti kita bersyukur lah. Gitu. Kalau masalah nominal kan itu relatif lah kan. Yang penting keikhlasan ya Bang. Ini kan kepuasan juga kan kalau. Yang penting kehadiran kita ya diakui, tandanya kan dengan kita diberi bantuan. Nah tadi kita udah bahas e-sport banyak banget ya Bang ya, di Tanjung Pinang juga ternyata cukup banyak. Antusias banget ya. Bahkan itu usianya dari mana aja Bang biasanya? Jadi kalau main game tuh. Jadi saya tuh kan sering diinfo sama admin IG ya, admin IG ESI Kota Tanjung Pinang Instagram ya. Itu sering di DM. Bang kapan lagi bikin kegiatan kapan lagi gitu. Ya maksudnya kan kita kan tentu skala kegiatan kita kan tidak seperti kegiatan teman-teman ya, maksudnya IO gitu ya, maksudnya ya memang
tugasnya berbeda gitu, bukan levelnya berbeda, tugasnya berbeda. Jadi ya kita sih prinsipnya dengan ada Kejurda tahun ini, Porprov tahun ini kita tuh sangat bersyukur karena ada 2 event yang memberi kita pengalaman yang luar biasa gitu. Dan saya sebagai ketua juga seneng lah, maksudnya kita bisa ada kegiatan yang skalanya prinsipnya sudah lumayan. Iya sih. Apalagi abang yang pertama gitu. kali kan ya jadi ya ada kepuasan lah gitu. Iya benar. Kalau yang dari awal banget tuh mau mundur atau mau ngeluhnya aja malu ya bang ya sebenarnya. Karena memang kan kalau yang pertama ini kan ya kita kan belum tahu nih ini bagaimana terus kita dari mana dapatnya, dari mana ininya kan kita belum tahu. Yang modal inilah bismillah lah istilahnya kan. Bismillah. Kalau bagus kita bersyukur, kalau enggak ya udah gitu ya. Tapi ya prinsipnya bang, sih saya percaya kalau niatnya baik harusnya sih positif lah gitu. Tapi ini kan waktunya abang kan jadi ketua ESI 5 tahun. Nanti kalau memang nanti udah selesai, apa abang mau lanjut lagi jadi ketua? Ya saya sih pengennya sih meninggalkan estafet yang positif ya. Dan saya rasa 5 tahun kalau memang cukup saya pasti nyerahin ke adik-adik di bawah. Tapi kalau memang belum cukup ya mungkin kalau dari pusat, dari Kepri menyuruh lagi ya saya nggak ada masalah sih. Nggak ada. Oh berarti masih itu ya bang? Karena saya juga melihat yang di bawah-bawah ini cukup sudah stabil sih. Maksudnya dari ya saya selalu memberitahu bahwa ya kita ini kan tugas, jadi ya emang harus lebih sabar lah. Tapi gitu. emang abang Nando dari dulu suka organisasi. Suka saya emang dari dulu. Tapi walaupun game nggak banget tapi suka justru di manajemennya itu. Berarti selain ini ada nggak bang organisasi yang kalau ya saya ada ikut, kebetulan kan saya orang Batak ya. Saya ada ikut sesuai marga saya Simbolon, jadi kebetulan marga Simbolon orang Batak. Saya disuruh jadi ketua Naposo, ketua pemudaannya gitu lah. Ya ada sih beberapa, cuman ya saya yang benar-benar menurut saya deket lah, karena maksudnya deket tuh dalam arti kayak saya tadi itu kan sama marga saya kan dekat gitu. Terus kayak karyawan saya juga kan hampir 46 ya. Apanya karyawannya bang? Abang berarti 46. Punya karyawan juga? Ya ada. Abang emang usaha apa bang, sebagai pengusaha apa bang Pak Hernando? Saya itu buka kargo. Kargo. Dari kapan bang? Namanya Siba Kargo. Ini tahun kelima lah. Baru ya? Tahun kelima. Kita tahun kelima. Jadi usahanya itu family company sih. 48 karyawan ya bang ya? 46, berarti 46 berarti tambah 4 lagi bisa lah masuk satu situ ya bang. 4 lagi bisa 50 ya? Bisa ya biar genap bang 50 kan. Jadi itu tapi keseluruhan sih, maksudnya kita ada cabang juga. Ada cabang, nggak di Pinang aja berarti? Ya di Pinang 22. Apanya? Cabangnya? Karyawannya. Terus sisanya? Sisanya di Jakarta, di Pekanbaru, di Batam. Kargonya banyak tuh. Jogja ya, kita ada buka cabang beberapa kan. Gitu ya benar. Banyak ya bang. Iya harus, ya kita maksudnya kan hidup di kota ini kan sebenarnya kota tenang ya, maksudnya tenang. Jadi semakin banyak usaha, semakin banyak membantu orang. Tapi unik loh sedikit, ya mungkin di luar konteks ya sedikit ya. Jadi di Siba itu hampir 22 orang, karyawan yang kita asli Pinang itu mungkin nggak terlalu banyak. Iya. Jadi banyak yang dari, ya maaf ya ini ya, dari Natuna atau dari Dabo atau dari mana-mana ke sini. Ya maaf lagi nih, maksudnya pendidikannya mungkin nggak tinggi gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa memvonis juga ya. Ya kan mungkin ada masalah keluarga, ada masalah apa saya kan nggak tahu. Jadi sebenarnya ada semacam keinginan dan PR itu kalau bisa kita perhatikan juga nih teman-teman yang merantau ke sini, yang tamatannya maaf kata cuman SMP gitu kan, terus sudah sini. Di kantor saya tuh hampir 22 tuh 8 ya mungkin ya, 8 sampai 9 tuh bukan yang maksudnya maaf kata SMA juga belum selesai. Cuman kan maksudnya kan di kondisi di sana kan saya nggak tahu nih ekonominya atau apa. Cuman maksudnya kita kerjakan gitu. Dan itu lebih ada pride-nya sih kalau menurut saya karena kita membuka lapangan kerja yang di Tanjung Pinang ini ya mungkin dengan berbagai kendala dan masalah mereka cuma bisa tamat sekolah yang minim kan ya, dan kita kasih kerja itu kan pasti lebih bersyukur. Aku merinding loh bang. Iya benar. Kayak masalahnya berarti abang kan nggak yang maksudnya kayak syarat kerja. Enggak. Jadi kan kalau gitu. Di kargo itu kan ada macam beberapa divisi ya. Kalau di personal kebetulan di saya pegang sendiri, yaitu saya selalu memberikan kesempatan lah untuk teman-teman yang mungkin belum ya udah umur cukup tapi
nggak tahu mau ngapain dan merantau. Dan dikasih kerjaan itu mereka benar-benar lebih niat, kerjanya, lebih bagus kerjanya ya, lebih bagus gitu dan banyak gitu. Jadi kayak karyawan saya ini orang Natuna gitu. Ya kan mereka ada kumpulan nih yang segeng-gengnya orang-orang mereka. Dia lagi diambil. Susah juga mereka cari kerja gitu dan ya mereka tinggal di kosan gitu rame-rame karena emang kondisi ya maklum lah, saya ngerti lah emang perjuangan kan. Ya cuman itulah saya ya kepikiran gitu, maksudnya kan nggak semua orang beruntung ya. Iya benar. Kan nggak semua juga orang tuanya juga ya bisa, kondisi dengan berbagai macam dan ya anak-anak kan ya namanya anak-anak ya, apalagi laki-laki dia balik ke Pinang, dia merantau terus gitu ya, saya sih mikir ke situ sih. Iya. Memang harus dipikirkan sedikit itu, gimana mereka datang ke sini nggak ada keahlian, pendidikan juga nggak terlalu banyak dengan kan. Dia niat datang ke sini aja kayak udah wow juga ya Bang ya. Dan ada beberapa yang nikah gitu ya, nggak punya biaya kita bantu. Boleh gitu. Cuman ya potong kasbon setiap bulan gitulah. Iyalah. Ya prinsipnya daripada dia ngutang-ngutang keluar kan. Dari keluar. Kan kalau kita kan potong-potong aja nggak apa-apa. Itu berarti udah lama juga ya Bang, 5 tahun ya Bang? Lumayan sudah. Ya jadi Shiba ini kan dia family company ya. Saya, abang saya, adik saya. Jadi tiga-tiga kita laki-laki. Tiga-tiganya gabung. Ya. Atau ada yang megang di Pekanbaru, Jakarta gitu Bang? Masih satu manajemen sih. Oh masih satu ya, aja. Kalau di Jakarta kebetulan abang saya dulu kan kuliah di Trisakti, jadi seangkatannya dia yang kontrol. Tapi gitu. tetap semua ke sini. Pusatnya yang di sini tapi. Pusatnya di sini. Pusatnya di Makanya sini. agak unik kan. Iya ya. Orang biasa pusat di sana kan, ya, di sini cabang. Cuman kita ya karena di sini semua kita bangunin semua dari nol kan di sini kan. Itu memang Shiba kan perusahaan yang benar-benar bangun dari bawah sih itu. Iya, benar. dari bawah juga ya. Oh, bukan meneruskan dong ya Bang? Enggak ya. Bangun, berarti Abang semuanya mulai dari nol ya Bang ya? Ya, lebih ke abang saya sih. Kalau saya kan lebih membantu lah. Ya, cuman jadi kan Shiba itu kan sebenarnya kepanjangannya simbolon bersaudara gitu. Oh, simbolon bersaudara. Iya, tapi biasanya orang Batak tuh pinter nyanyi tau Bang. Dulu kan kalau Panbers kan tau ya Panbers ya? Enggak. Panbers penyanyi grup Panbers gitu. Itu kepanjangannya Panjaitan Bersaudara gitu. Jadi kita nggak sengaja kepikiran gitu ya. Jadi iya, memang orang Batak banyak kan. Biasanya orang Batak juga banyak tuh Bang kumpul-kumpulannya. Pasti dia ada apa tuh namanya komunitas atau perkumpulan. Jadi, apa gitu kan. Film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan termasuk keren banget itu Bang. Saya gara-gara nonton itu mau pulang kampung langsung. Tapi udah berapa lama Bang nggak pulang kampung? Kebetulan orang tua saya kan sudah merantau ya, dan opung-opung juga sudah nggak ada lagi. Jadi ya udah lama banget lah. Jadi saya mau pulang. Kebetulan istri saya juga orang Batak kan, jadi kebetulan masih ada saudara di sana. Jadi saya mungkin di bulan ini mau kesana dulu. Coba kesana ya. Mana tahu ketemu itu Bang di sana. Boris ya, Namburu itu apa Bang? Iya, kurang lebih gitulah. Ya gitulah susah ya. dijelaskan. Bang, tapi orang Batak biasanya suka nyanyi loh. Bang, Abang bisa nyanyi nggak? Ya kalau nyanyi buat apa ya? Buat hilangin stres bisa lah. Coba lah Bang nyanyi Bang. Jangan sini lah. Nanti bukan jadi ketua SI lagi ya kan? Langsung jadi penyanyi wedding ya kan Bang? Ketua paduan suara. Iya benar, oke. Nah Bang Nando sendiri tadi kan udah tuh kita cerita e-sport, Abang udah mungkin suka organisasi, udah banyak lah ya Bang ini apa? Terbangnya, jam terbangnya. Masih ada nggak sih di hidup Abang yang masih ada belum tercapai? Mungkin Abang mau apa? Sebenarnya gitu, masih ada nggak sih? Sebenarnya dari semua hal itu pasti capek ya. Itu capek pertama. Cuman capek yang menyenangkan itu kan beda ya. Beda, benar. Puas dan menyenangkan tuh beda. Kalau saya sih kedepannya, kalau pribadi saya itu lebih pengen berguna buat orang banyak sih. Ya mungkin nanti lewat kemana, skupnya kemana itu nantilah gitu. Karena dulu kalau ada cerita sedikit, saya ini kan dulu orang tua kan cukup berada. Akhirnya kita sama abang saya bangkrut banget tuh, bangkrutnya. Terus akhirnya Tuhan kasih naik lagi lah. Iya. Jadi pernah ngerasain nih di dua posisi dan dibalik lagi sama yang di atas kan. Jadi semacam ada tekanan batin tuh harus bantu orang banyak lah. Benar. Ya bantu itu kan ya tentu sesuai kemampuan gitu. Dan wadahnya juga sesuai kemampuan. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kalau dikasih jalan yang baik, ya saya percaya aja sih kalau emang jenjangnya harus lebih baik dan jenjangnya juga harus berbeda atau bahkan mungkin harus ikut ke dalam dunia pemerintahan atau apapun ya saya mungkin akan coba lah. Mungkin nanti kita kan nggak tahu ya Bang ya. Prinsipnya sih per hari ini saya
coba berbuat baik dulu lah. Coba, oke, Cuman makasih. karena kan nggak gampang ya Iya. main barang kayak gitu, ngomongnya aja sih gampang. Iya, Kalau tindakannya mungkin belum terlalu gampang lah. Mungkin kelihatannya aja ya Bang ya. Kelihatannya mungkin aja kelihatannya. gitu, karena kita manusiawi kan emosional di situ, pasti nggak ada uang juga di situ Benar, kan, jadi tercampur aduk kan. Bener banget sih. Dan orang taunya kadang kayak misalnya Bang lagi di atas, ya udah yang enak nggak tahu dia pas Ya, lagi di bawah ya Bang. saya sering sih dibilang kayak gitu, Iya. ya saya doain aja lah. Iya, gitu doain kan. aja lah ya, ya Aminin udahlah. aja. Terus, Aminin aja ya Bang. iya, kita juga kalau bantu ya, Iya. ya bisanya kita lah gitu kan.